kita merupakan tindakan pribadi, dan Allah bertindak atas diri kita dengan cara yang pribadi pula seiring kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab termasuk mempelajarinya dan mendengarnya melalui khotbah berarti bersekutu dengan Allah. Jika seorang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Saat teduh kita hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Masih tentang Nabi Elisa dan bujangnya yang bernama Gehazi. Bujang itu artinya pelayan. Jadi Gehazi itu pelayannya Nabi Elisa. Ada cerita yang menarik berkaitan dengan bujang Elisa ini. Sekalipun pada masa itu disebut bujang, namun fungsi dan perannya itu mirip manajer di zaman sekarang. Bujang bukan hanya sekedar pembantu. Masa itu loh saudara, dengan mempunyai bujang sebenarnya menunjukkan Elisa ini berasal dari keluarga yang berada atau keluarga yang kaya pada zamannya. Mengingat peran bujang saudara mirip dengan manajer, maka lazim di zaman itu sebelum orang bertemu, sebelum orang berbicara dengan tuannya, yaitu Nabi Elisa, maka orang yang ingin bertemu dengan Nabi Elisa, orang yang ingin bertemu dengan tuannya pasti harus lewat bujang. Seperti itu saudara, harus lewat bujang ini, tidak bisa ujung-ujung ketemu dengan Nabi atau dengan tuannya. Termasuk ketika akan bernegosiasi. Bujang ini punya posisi strategis sebagai pengantara atau negosiator. Seorang bujang dapat dikatakan murid bagi tuannya, sebab dia akan mempelajari semua yang tuannya ajarkan. Mengingat dia kan harus jadi negosiator, dia juga akan jadi komunikator. Dan bujang ini paham kebiasaan tuannya, ngerti apa yang diajarkan oleh tuannya. Pada masa itu orang sudah maklum, tidak meragukan lagi peran seorang bujang, tidak pernah ragu. Sehingga apapun yang dikatakan oleh bujang dipandang setara, dipandang sama dengan tuan dari bujang itu. Itu sudah lazim saudara. Jadi kita tahu betapa pentingnya peran bujang itu. Di posisi penting inilah Gehazi berada. Alih-alih mengikuti jejak tuannya yang tetap lurus pada kehendak Allah, ternyata Gehazi tidak luput dari pengaruh kemerosotan rohani seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel bagian utara dan rakyatnya. Ini yang tidak lazim, tapi itu fakta nyata, dan Allah membongkar kelakuan busuk Gehazi agar tidak membusukkan nama Elisa di hadapan bangsa yang telah rusak hidupnya melalui kasus Naaman, panglima Raja Aram. Ini cara Allah memperingatkan umatnya supaya tidak meniru, tidak mengulangi dosa-dosa yang dibenci Allah yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Juga cara inilah yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita bahwa Allah pasti membongkar kelakuan dosa.
pada saat kita tidak berpaut kepadanya dengan segenap hati, pada saat kita tidak mengikuti dia dengan cara-cara yang ditetapkannya. Saudara-saudara, Gehazi dibongkar kejahatannya melalui ketamakannya. Entahlah, kalau kita ini nanti dibongkar lewat apa, kita tidak tahu. Hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang tahu. Bagian mana dari hidup kita ini yang paling lemah, yang paling mudah tergoda? Apakah ketamakan seperti Gehazi? Apakah keserakahan yang tersembunyi? Apakah kecemaran yang masih terselubung? Apakah hawa nafsu yang kita memang saat ini masih bisa tutupi? Apakah percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, pementingan diri yang masih bercokol di dalam diri kita, yang sebenarnya harusnya sudah mati bersama kematian Kristus? Kita tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Tetapi itu masih kita simpan dalam diri kita. Allah pasti membongkarnya dan tidak membiarkan kita terus-menerus menyimpan kebusukan dosa. Saya tidak tahu, semua kedagingan itu kan sepertinya posisi tidur, menunggu kesempatan untuk muncul di permukaan. Sebagaimana Gehazi, saudara, keserakahan yang muncul pada saat tuannya menolak pemberian atau disebut persembahan upeti dari sang panglima, yaitu Naaman. Muncul, tadinya tidak kelihatan. Begitu ada kesempatan muncul. Mata Gehazi berkunang-kunang menyaksikan penolakan itu. Kok eman ya? Akhirnya ketamakannya bangun. Dan ia berbuat sesuatu yang menampilkan siapa dirinya sebenarnya. Begini kata Gehazi. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Pikiran yang salah. Padahal seharusnya Gehazi tahu persis mengapa Elisa, tuannya, menolak pemberian itu, menolak persembahan itu. Gehazi telah merelatifkan dengan kata segan. Dan Alkitab mencatat ini yang dilakukan Gehazi. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi, 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Itu catatan Alkitab. Entah Gehazi ini lupa atau memang matanya sudah dibutakan oleh harta benda, saya tidak mengoreknya lebih dalam, saudara. Tetapi yang saya tahu adalah kemerosotan rohani selalu diikuti dengan hidup menurut daging, seperti yang diterangkan oleh Galatia. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, pementingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, supaya yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Allah tidak selamanya diam atau mendiamkan orang yang jatuh rohaninya, utamanya umatnya. Di dalam kedaulatannya dia bertindak. Dia bertindak menurut maksudnya yang suci. Untuk kasus Gehazi ini Allah langsung membongkarnya. Saya berpikir begini saudara, mengapa ya kasus Gehazi ini langsung dibongkar, langsung dihukum saat itu juga. Sementara kalau kita perhatikan banyak kasus kedagingan lainnya yang sepertinya Allah tidak langsung membongkar. Jawabannya adalah Allah tidak dibatasi waktu. Sementara kita sangat terbatas oleh waktu. Jadi kalau kita berpikir begini, kenapa ya kalau saya sedikit saja sama Tuhan langsung dibongkar? Langsung dibongkar. Sementara ada orang lain yang lebih parah. Kok enggak? Kok Tuhan itu enggak sama memperlakukan? Saudara, kalau kita pernah merasakan seperti itu, berarti kita kurang memahami bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Yang jelas, terbongkarnya kasus Gehazi ini, Tuhan Allah mau mengingatkan kita semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan tidak mau umatnya jatuh dalam dosa dalam pola yang sama. Bagaimana cara Allah membongkar ketamakan Gehazi? Ini kata Alkitab. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Dosa ketamakan tidak pernah berdiri sendiri. Dosa kedagingan tidak pernah tunggal. Dosa itu selalu bergandengan mesra dan berjemaah. Gehazi yang tamak ternyata telah berdusta dengan mengatakan tidak pergi kemana-mana. Saya yakin waktu itu ketika ditanya dari mana, sebenarnya Gehazi sudah tahu kok arah pembicaraan tuannya, yaitu Nabi Elisa. Ingat ya, Gehazi ini bujangnya tahu persis kenabian Elisa, tapi tetap berdusta. Lalu kata Elisa selanjutnya, tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dan didapatnya kena kusta putih seperti salju. Saudara, Nabi Elisa tidak tedeng aling-aling mengatakan, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau?" Saya yakin Gehazi sudah gemetaran, boroknya ketahuan, tapi enggak segera ngaku dan tidak bertobat. Rupanya harta bendawi itu menutup matanya terhadap kehadiran ilahi melalui tuannya. Semula saya berpikir begini saudara, saya akan mengusulkan kepada Nabi Elisa seumpama saya ada waktu itu. Begini aja Tuhan, bukankah harta bendawi itu yang membuat Gehazi jatuh? Apakah tidak lebih baik itu saja yang dirampas balik? Ternyata Tuhan mengajar kita melalui Nabi Elisa untuk memutuskan begini, hatimu mengingini harta Naaman, ambillah, saya tidak menginginkan sedikit pun, namun jangan hanya hartanya yang kau dapat, penyakitnya pun harus kau terima. Seperti catatan Alkitab begini, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Saya tidak bisa ngomong, speechless, saya takut, saya gemetar. Tuhan mengajar bukan dengan merampas, tapi ditambahkan lengkap sepaket, sekaligus penyakitnya juga, paket lengkap. Jangan hanya hartanya yang kau ambil, sekalian penyakitnya. Kira-kira begitu. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kita dan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah umat-Mu. Ajarlah kami
untuk benar-benar percaya kepadamu dan mengendalikan diri terhadap daya tarik dunia, khususnya keduniawian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.